Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Nurhid Official. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang resensi. Menilai karya melalui resensi. Apa yang dimaksud dengan resensi? Resensi diartikan sebagai penilaian terhadap karya orang lain dengan memberikan pertimbangan baik dan buruk karya tersebut secara objektif. Resensi di sini dapat disebutkan sebagai suatu cara untuk menghargai tulisan atau karya orang lain dengan memberikan komentar secara objektif. Resensi, terutama bagi penulis, memiliki fungsi yaitu sebagai umpan balik dan saran tentang buku yang ditulisnya. Sedangkan tujuan dalam penulisan resensi adalah yang pertama, menimbang agar buku memperoleh perhatian dari orang yang belum membaca. Tujuan yang kedua, memberikan penilaian dan penghargaan terhadap isi buku sehingga penilaian itu diketahui oleh khalayak. Tujuan yang ketiga, melihat kesesuaian latar belakang pendidikan pengarang dengan bahan yang ditulis. Kemudian tujuan yang keempat, menghargai keunggulan dari suatu penulisan buku. Yang kelima, mengungkapkan kelemahan suatu penulisan buku, dan yang keenam adalah memberikan pujian atau kritik terhadap nilai karya seseorang. Seperti apakah sistematika resensi? Sistematika resensi yang pertama terdiri dari judul resensi. Judul resensi menggambarkan isi secara keseluruhan dari resensi. Kemudian yang kedua, identitas buku. Identitas buku di sini kita bisa menuliskan yang pertama ada judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, kemudian buku yang kita resensi itu cetakan yang keberapa, kemudian tebal halaman atau jumlah halaman, dan bisa kita tambahkan sebagai pertimbangannya adalah tentang harga buku. Sistematika ketiga, pendahuluan. Di dalam pendahuluan kita bisa mengemukakan tentang pengarang atau kepengarangan, di mana di sini kita bisa menulis identitas dari pengarang. Pengarang itu siapa? Pendidikannya seperti apa, kemudian bisa juga kita tuliskan karya yang telah ia tuliskan, ya karyanya apa saja. Kemudian ada tema, deskripsi buku secara lengkap, itu di bagian pendahuluan. Kemudian masuk pada sistematika yang keempat adalah isi resensi. Di bagian isi ini kita bisa menampilkan sinopsis isi buku. Sinopsis atau ikhtisar atau bisa disebut juga dengan ringkasan isi buku. Buku yang kita resensi ini menceritakan mengenai apa. Kemudian berikutnya adalah ketika kita membuat resensi, kemudian menilai, tentunya kita mungkin menemukan kelemahan. Nah, kelemahan ini bisa kita tuliskan atau bisa juga kita menemukan keunggulan buku. Kemudian bagian yang kelima adalah penutup. Di bagian penutup kita bisa memberikan penilaian buku atau imbuan kepada pembaca. Kira-kira buku yang kita resensi ini nanti buku tersebut layak dibaca atau tidak. Kemudian pembacanya itu siapa. Kemudian berikutnya adalah kaidah kebahasaan resensi.
Kaidah kebahasaan resensi yang pertama ada konjungsi. Ada beberapa konjungsi yang dipakai. Yang pertama adalah konjungsi penerang. Konjungsi penerang yang sering kali digunakan dalam penulisan resensi bisa menggunakan konjungsi bahwa, yakin, kemudian ada konjungsi yaitu. Yang kedua ada konjungsi temporal atau konjungsi yang menyatakan waktu. Konjungsi temporal atau yang menyatakan waktu yang sering kali kita temukan dalam penulisan resensi yaitu ada konjungsi sejak, semenjak, kemudian ada akhirnya. Yang ketiga ada konjungsi penyebab, di mana konjungsi penyebab ini menyatakan ada suatu pola sebab. Yang bisa kita temukan ada kata sebab, karena. Kemudian yang kedua adalah pernyataan saran. Pernyataan saran kita bisa menggunakan kata harus, hendaknya, kemudian bisa juga menggunakan kata jangan. Itu kaidah kebahasaan yang seringkali digunakan pada penulisan resensi. Kemudian masuk berikutnya adalah kita bisa langsung meresensi novel. Untuk meresensi novel, tentunya kita harus memahami tentang struktur dari penyajian resensi novel. Struktur penyajian resensi novel terdiri dari apa saja? Pertama ada identitas novel. Identitas novel ini ada judul, nama penulis, penerbit, tahun terbit, dan tebal novel. Kemudian yang kedua menyajikan ikhtisar atau hal-hal yang menarik dari novel. Ketiga, memberikan penilaian yang meliputi kelebihan dan kelemahan. Kemudian dalam penilaian tersebut meliputi ada unsur-unsur novel secara lengkap. Di sini ada tema, alur, penokohan, latar, gaya bahasa, amanat, dan kepengarangan. Kemudian yang keempat adalah menyimpulkan resensi yang disajikan. Itu struktur penyajian resensi novel. Untuk mempermudah membuat resensi, kita bisa membuat pertanyaan panduan dalam membuat resensi. Pertanyaan panduan ini tentunya berkaitan dengan unsur pembangun novel. Yang pertama adalah tema. Untuk tema kita bisa membuat pertanyaan. Contohnya, apakah tema cerita itu? Apakah tema itu sah dan benar sebagai kebenaran umum? Itu pertanyaan yang berkaitan dengan tema. Ketika bisa menjawab paling tidak dua pertanyaan ini, maka bisa dikatakan kita sudah memahami tema dari novel yang akan diresensi. Kemudian yang ketiga adalah alur. Pertanyaan yang bisa berkaitan dengan alur, pola apakah yang digunakan pengarang dalam membangun alur cerita itu? Peristiwa-peristiwa apakah yang telah dipilih untuk menggambarkan tema cerita itu? Kemudian, apakah terdapat hubungan wajar dan baik antara tema dengan peristiwa-peristiwa itu? Dan bisa kita tambahkan lagi, masih berkaitan dengan alur, ada pertanyaan, mengapa suatu peristiwa lebih menonjol daripada yang lainnya? Apakah peristiwa-peristiwa itu disusun secara rapi dan baik sehingga dapat memberikan suatu penekanan yang penting dan berguna? F. Apakah peristiwa-peristiwa itu wajar dan hidup? Kemudian pertanyaan yang G. Bagaimana peristiwa-peristiwa itu mengantarkan perjalanan hidup tokoh utamanya? Ini beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan alur. Ada pertanyaan yang cukup banyak. Ketika pertanyaan ini bisa dijawab, maka
kita akan dengan mudah untuk menjabarkan alur ketika menulis resensi novel. Kemudian berikutnya ada latar. Pertanyaan yang berkaitan dengan latar. Di mana dan kapankah peristiwa itu terjadi? Bagaimana peranan latar dalam keseluruhan cerita? Apakah latar tersebut menguatkan atau justru melemahkan cerita? Itu pertanyaan tentang latar. Kemudian penokohan. Beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penokohan diantaranya A. Bagaimana cara pengarang dalam menampilkan karakter tokoh-tokohnya? Apakah karakter tokoh-tokoh itu wajar atau terkesan dibuat-buat? C. Bagaimana hubungan antara satu tokoh dengan tokoh lainnya? Dan pertanyaan terakhir untuk penokohan, bagaimana peranan karakter tokoh-tokoh tersebut dalam mendukung tema dan menghidupkan alur cerita? Itu tentang penokohan. Kemudian berikutnya kita masuk pada bagian sudut pandang. Ada pertanyaan yang bisa kita kemukakan. Yang A, dari sudut pandang siapakah cerita itu diceritakan? Kemudian untuk B, apakah sudut pandang itu dijalankan dengan konsekuen dalam seluruh cerita? Itu pertanyaan berkaitan dengan sudut pandang. Kemudian berikutnya adalah amanat. Amanat atau pesan yang ingin disampaikan penulis novel kepada pembaca. Untuk pertanyaan yang bisa kita jadikan panduan untuk memahami amanat, ada pertanyaan, apa amanat cerita tersebut? Kemudian B, bagaimana cara pengarang menyampaikan amanatnya? Apakah bersifat menggurui atau tidak? Jika dua pertanyaan ini mampu dijawab, berarti sudah memahami pesan yang ingin disampaikan oleh penulis novel. Kemudian yang ketujuh adalah bahasa. Untuk bahasa ada paling tidak 3 pertanyaan yang bisa kita jadikan panduan dalam membuat resensi. Pertanyaan A, apakah bahasa cerita itu tajam, lincah, dan sugestif? Pertanyaan kedua, gaya bahasa apakah yang digunakan dalam cerita tersebut? Kemudian C, apakah penggunaan gaya bahasa tersebut tepat, wajar, dan hidup? Ini beberapa pertanyaan yang bisa kita gunakan dalam panduan membuat resensi novel. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini sifatnya adalah mempermudah kita ketika akan membuat resensi novel. Kemudian ketika kita akan menjadi seorang penulis resensi, tentunya ada beberapa syarat. Seperti apa syarat yang dimaksud? Syarat yang pertama adalah tentunya sebagai seorang penulis resensi, maka penulis harus memiliki pengetahuan di bidangnya. Ketika yang ditulis adalah resensi novel, maka penulis resensi harus memahami tentang novel. Sebagai contoh, hal yang perlu dipahami adalah memiliki pengetahuan tentang teori novel. Kemudian yang kedua, penulis harus memiliki kemampuan menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik novel. Kemampuan ini tentunya harus benar-benar dimiliki oleh seorang penulis resensi. Dalam hal ini adalah resensi novel. Kemudian syarat yang ketiga,
Penulis dituntut memiliki pengetahuan dalam membandingkan karya lain yang sejenis, sehingga ia mampu menemukan kelemahan dan keunggulan sebuah karya. Jadi pada dasarnya resensi itu tujuannya adalah untuk menilai. Tentunya ketika kita menilai sebuah karya, dalam hal ini adalah resensi, nantinya kita akan mengemukakan kelemahan dan keunggulan. Kemudian masuk pada berikutnya adalah contoh-contoh tentang resensi. Yang dimaksud dengan contoh resensi apa? Mari kita lanjutkan pembahasan untuk materi ini. Pada contoh-contoh yang akan kita kemukakan di sini, contoh-contoh yang nantinya akan diuraikan adalah contoh resensi dari novel karya Tere Lee. Di sini sudah dikemukakan ada novel dengan judul Rindu. Sudah pernah membaca? Jika belum membaca, mari ikuti sehingga nanti kalian akan memahami seperti apakah novel Rindu. Di sini ada 3 novel yang dipilih. Selain novel Rindu, ada 2 novel yang lainnya, yaitu novel Bintang dan novel Bulan. Resensi novel Rindu, Bintang, dan Bulan. Jangan lupa untuk terus menyimak pembelajaran kali ini. Masuk pada contoh resensi. Kali ini kita bahas resensi novel Tere Lee dengan judul Rindu. Resensi diberi judul Memaknai Rindu dalam Perjalanan Panjang. Kemudian berikutnya ada identitas buku. Judul novelnya adalah Rindu, pengarang Tere Lee, penerbit Republika, sedangkan tebal buku adalah 544 halaman. Kita lihat berikutnya. Novel Rindu adalah novel karya Tere Lee yang telah mendapatkan penghargaan sebagai novel religi terbaik dalam ajang Islamic Book Award tahun 2015 dan menjadi bestseller sebagaimana karya Tere Lee yang lain. Tere Lee adalah pengarang yang dikenal sebagai penulis novel. Lahir di Sumatera Selatan 21 Mei tahun 1979. Beberapa karyanya yang pernah diangkat ke layar kaca yaitu Hafalan Sholat Delisa dan Moga Bunda Disayang Allah. Novel setebal 544 halaman ini mengisahkan sebuah perjalanan panjang tentang kerinduan yang hakiki. Kerinduan manusia akan sebuah kebenaran. Kerinduan yang dikemas dalam kisah masa lalu yang memilukan. Tentang kebencian kepada seseorang yang seharusnya disayangi, tentang kehilangan kekasih hati, tentang cinta sejati, tentang kemunafikan. 5 kisah dalam sebuah perjalanan panjang kerinduan. Kerinduan yang dikemas dalam perjalanan suci ibadah haji. Perjalanan dari sebuah kapal Blitar Holland menuju Mekah, kota suci tempat umat Islam melaksanakan rukun Islam yang kelima. Cerita berawal dari perjalanan ibadah haji sebuah keluarga, yaitu keluarga Daeng Andita dan istrinya, serta kedua putrinya yang bernama Anna dan Elsa yang mengambil latar waktu pada tahun 1938. Tepatnya 1 Desember 1938, perjalanan ibadah haji menggunakan kapal Blitar Holland itu dimulai. Anna adalah gadis kecil berusia 9 tahun yang memiliki sifat periang, baik hati, senang berceloteh, dan selalu ingin tahu. Sedangkan Elsa, gadis berusia 15 tahun. Elsa memiliki
sifat lebih pendiam, baik hati, dan sering berdebat dengan Anna jika adiknya itu membuat ulah yang kadang membuat Elsa jengkel. Namun, mereka adalah anak-anak yang patuh terhadap orang tuanya. Saat tiba di pelabuhan Makassar, keluarga Anna dan Elsa disambut hangat oleh kapten kapal yang bernama Kapten Philip. Daeng Andipati yang pernah mengenyam pendidikan di Rotterdam School of Commerce pun langsung terlibat percakapan dengan Kapten Philip dalam bahasa Belanda. Selain keluarga Daeng Andipati, tokoh lain yang ikut dalam perjalanan tersebut adalah Ahmad Karaeng. Semua penduduk Makassar hingga Parepare lebih mengenalnya dengan sebutan Guruta. Ia merupakan seorang ulama masyhur di zaman itu. Selanjutnya, penumpang berikutnya dalam kapal Blitar Holland yang merupakan tokoh yang memiliki peran penting juga adalah Ambo Uleng, seorang pemuda yang berusia 20 tahun lebih. Memiliki karakter tertutup, cenderung pendiam, namun dia memiliki sifat pemberani. Rahang dan pipinya tegas, khas seorang pelaut Bugis yang tangguh. Selain Ambo Uleng, tokoh Ruben C. Botswain yang asli keturunan Belanda juga turut menghiasi cerita dalam novel ini. Ruben adalah teman sekamar Ambo Uleng di kapal Blitar Holland. Tokoh lain seperti Bonda Upe dan suaminya juga adalah tokoh yang mampu melarutkan emosi pembaca dengan kisah yang dialaminya. Bonda Upe adalah guru yang ditunjuk Guruta untuk mengajarkan anak-anak mengaji, termasuk mengajari Anna dan Elsa selama perjalanan itu. Perjalanan dimulai dari pelabuhan Makassar menuju Surabaya. Setelah tiba di pelabuhan Surabaya, Daeng Andipati mengajak Anna dan Elsa ke pasar Turi di Surabaya. Anna yang kehilangan tas birunya pada saat akan menaiki kapal di pelabuhan Makassar merasa senang karena Anna dapat memiliki baju-baju baru lagi. Namun, disinilah konflik dimulai. Ketika Daeng Andipati dan kedua putrinya sedang membeli baju untuk Anna, terdengar dentuman keras dari arah pasar. Daeng Andipati segera tahu apa yang terjadi. Itu suara granat. Masa-masa itu, kota Surabaya dipenuhi pejuang kemerdekaan. Di kota ini, hampir setiap bulan gerilyawan menyerbu serdadu Belanda. Anna dan Elsa terduduk di depan toko karena mendengar suara dentuman. Langsung gentar seketika mendengar raungan sirine. Wajah mereka pucat. Belum sempat berpikir harus melakukan apa, kepanikan besar telah melanda seluruh pasar. Pengunjung berteriak-teriak, ribuan jumlahnya, berlarian menjauhi gerbang pasar. Dalam keadaan ini, Anna terpisah dari Daeng Andipati. Namun, pembaca dibuat lega karena Anna diselamatkan oleh Ambo Uleng yang saat itu sedang berbelanja keperluan di pasar tersebut. Peristiwa itu dibuat secara dramatis oleh penulisnya, sehingga pembaca ikut larut dalam ketegangan cerita. Saat berlabuh, pembaca dikejutkan dengan kisah dramatik dari Bonda Upe, guru mengaji Anna dan Elsa. Kisah masa lalu Bonda Upe yang membuat rombongan Daeng Andipati yang turun untuk menikmati soto Betawi terkejut karena terjadi konflik saat Bonda Upe berlari sambil menangis ditemani suaminya. Semua bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan Bonda Upe? Namun seiring perjalanan, cerita kisah dramatik ini terjawab kemudian. Keunggulan dalam novel ini adalah setiap tokoh yang terlibat dalam cerita begitu kuat dengan permasalahan masing-masing.
Konflik demi konflik yang menimpa tokoh tentang masa lalu mereka membuat pembaca lebih mengerti dan memahami ketika dihadapkan pada permasalahan yang sama. Banyak hikmah yang bisa dipetik dalam novel ini karena dilengkapi dengan kata-kata bijak yang disampaikan Guruta dalam setiap permasalahan yang dihadapi tokoh. Namun, dari sekian banyak kelebihan yang terdapat novel ini, tetap ada bagian yang masih terkesan buru-buru di bagian penyelesaian. Selama 500-an halaman, seluruh konflik digambarkan dengan detail. Namun di akhir cerita, penulis menutupnya dengan begitu ringan, seolah-olah semua tokoh dalam novel ini dipaksakan untuk berakhir bahagia. Namun demikian, karya Tereli ini layak untuk dibaca. Ada hal-hal mendasar tentang hakikat kebenaran, Tuhan, cinta dan ketulusan, serta nasionalisme begitu kental sehingga memberikan pelajaran yang berharga bagi siapapun yang membacanya. Contoh resensi kedua masih dari novel Tereli. Judul resensinya adalah Petualangan di Matahari. Identitas buku, judul buku Bulan, penulis Tereli, penerbit Gramedia Pustaka Utama, tahun terbit 2015, kemudian tebal buku 400 halaman, ISBN. Novel Bulan adalah buku kedua dari novel Bumi. Novel ini berjudul Bulan, menceritakan mengenai petualangan 3 remaja bernama Raib, Sally, dan Ali yang merupakan lanjutan dari novel Bumi. Perbedaannya, novel Bulan ini terdapat penambahan tokoh baru dalam kisah petualangan mereka. Dia bernama Ili, lulusan Akademi Klan Bulan. Ili tidak lain adalah anak dari Ilo, perancang busana terkenal di Klan Bulan. Tokoh Ili sudah pernah diperkenalkan tokoh pada novel Bulan, tetapi hanya sebatas nama. Sedangkan pada novel Bulan ini, Ili terlibat dalam cerita, bahkan ikut berpetualangan dengan ketiga remaja tersebut. Jika novel Bumi bercerita tentang petualangan Ray, Sally, dan Ali dalam menjelajahi dunia paralel di Klan Bulan, pada novel Bulan ini, Tereli mengambil setting tempat di Klan Matahari. Entah mengapa, alur cerita yang hendak disampaikan Tereli memiliki setting tempat cerita yang tidak sesuai dengan judulnya dalam serial ini. Meskipun begitu, novel dalam serial ini tetap menarik untuk dibaca. Dalam novel Bulan ini, Tereli masih mengusung genre fantasi yang bercerita mengenai kisah petualangan Raib, Sally, Ali, dan Ili dalam menjelajahi Klan Matahari. Penjelajahan mereka ini bertujuan untuk menemukan bunga matahari yang pertama kali mekar di Klan Matahari. Festival ini selalu diadakan setiap tahunnya dan kebetulan mereka datang ketika festival itu dimulai. Sedangkan awal mula kedatangan mereka ke Klan Matahari hanya ingin mencari sekutu dalam menjaga perdamaian antar klan, serta menjaga kembalinya si Tanpo mahkota dari penjara bayangan di bawah bayangan. Namun, kedatangan mereka ke Klan Matahari justru dimanfaatkan oleh Bala Tentara 4, Ketua Konsil Klan Matahari. Ternyata pemimpin Klan Matahari ini juga memiliki niat jahat dengan bunga matahari yang mekar pertama kali ini. Dengan diambilnya bunga pertama oleh orang yang baik hati dan memiliki sifat yang masih murni, bunga itu dapat mengabulkan sebuah permintaan. Mereka bertiga disuruh ikut untuk mengikuti perlombaan tersebut. Akhirnya mereka ikut dan ditambah Ili karena satu kelompok harus beranggotakan 4 orang. Banyak hal yang terjadi dalam petualangan mereka.
Tantangan demi tantangan mereka lewati dengan penuh percaya diri. Tak lupa, Tereli menyisipkan nilai-nilai kehidupan dalam setiap tantangan yang mereka lewati. Novel Tereli memang selalu mengesankan meski tidak sedikit yang menyayangkan keputusan Tereli untuk menulis novel bergenre fantasi. Novel-novel Tereli selalu memiliki ide cerita yang luar biasa. Dalam novel Bulan yang bercerita mengenai petualangan mencari bunga matahari dikemas dengan sangat bagus oleh Tereli, sehingga membuat kesan tersendiri bagi pembaca setianya. Penggunaan bahasa yang mudah dimengerti sehingga pembaca dengan mudah memahami alur ceritanya. Yang membuat menarik dari novel karya Tereli ini adalah bagaimana dia menggambarkan setting waktu dan tempat dengan luar biasa. Kita bisa benar-benar terbayang apa yang dimaksud dalam cerita meski hanya membacanya. Bagaimana Reib, Sally, Ali, dan Ili melawan gorila, menghindari burung pemakan daging, melewati lorong tikus, menemukan letak bunga matahari pertama, dan berbagai petualangan lainnya. Untuk itu, menurut buku ini sangat cocok untuk dibaca semua kalangan, terutama para remaja yang gemar dengan cerita fiksi. Masuk pada contoh resensi ketiga, masih dari novel Tereli. Judul resensi adalah Petualangan Reib, Sally, dan Ali. Untuk identitas buku, judul novelnya adalah Bintang, pengarang Tereli, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, tahun terbit 2017, ini cetakan pertama. Jumlah halaman adalah 392 halaman. Tereli merupakan penulis novel terkenal asal Indonesia. Ia anak keenam dari 7 bersaudara yang tumbuh dalam keluarga sederhana. Kehidupan masa kecil yang dilalui dengan penuh kesederhanaan membuatnya menjadi seorang yang tetap sederhana pula hingga saat ini. Reib, Sally, dan Ali bagi mereka yang menyukai karya Tereli, terutama novel Bumi, Bulan, Matahari, dan Bintang, tidak akan asing dengan nama-nama itu. Novel Bintang merupakan buku keempat serial Bumi. Meneruskan cerita di buku sebelumnya dengan Reib, Sally, dan Ali. Meneruskan petualangan mereka harus menemukan pasak bumi yang akan diruntuhkan oleh sekretaris Dewan Kota. Oleh karena itu, Reib, Sally, dan Ali melibatkan orang-orang yang berasal dari klan Bulan dan Matahari. Petualangan kali ini dibantu oleh Miss Selena sebagai pemimpin rombongan, juga 10 anggota pasukan bayangan dan pasukan matahari. Dengan 4 pesawat kapsul, mereka keluar masuk ke lorong kuno yang satu ke lorong kuno berikutnya untuk mengecek kemungkinan di situ letak pasak bumi yang mereka cari. Semua berkat kecerdasan Ali dalam menganalisa kemungkinan di mana letaknya pasak bumi. Ada saja halangan dalam perjalanan mereka. Kapsul mereka hampir saja dihancurkan di ruang padang sampah. Yang untungnya, di ruang itu pula kapsul Ili yang ditumpangi oleh Ali, Reib, dan Sally tidak dimodifikasi agar menjadi pesawat yang lebih canggih dan tangguh. Namun, ternyata letak pasak bumi bukan dari yang mereka perkirakan, tempat yang tidak pernah terfikir sebelumnya. Di saat sudah menemukan pasaknya, mereka dihadapkan oleh pilihan yang sulit. Di bawah pasak bumi terdapat penjara bayangan yang di dalamnya terdapat musuh-musuh besar dari semua klan dan menunggu untuk dibebaskan. Dalam novel Bintang, salah satu hikmah yang bisa diambil adalah tidak ada perjalanan yang sia-sia.
walaupun kadang kita tidak memperoleh apa yang kita cari. Kelebihan dalam novel ini, kita bisa mengetahui atau membayangkan teknologi canggih yang dijelaskan dalam novel. Selain itu, penyelesaian masalah yang dialami tokoh menggunakan logika dan pemikiran yang luas. Namun, novel Bintang ini banyak kata yang diulang-ulang serta ada istilah-istilah yang digunakan serta lumayan sulit untuk dipahami. Sebagai penggemar televisi, novel ini layak dimiliki sebagai bagian dari novel serial Bumi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.